Puji Tuhan Bapak Saudara semuanya, Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini Bapak Saudara kita akan bersama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang kemuliaan kerajaan Allah. Ya, materinya adalah tentang kemuliaan kerajaan Allah. Nah, Bapak Saudara, seperti apa yang sudah kita bahas semalam ya, bagaimana anggapan daripada semua orang pada awalnya atau pada mulanya, mereka selalu berpijak pada Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Namun saudara, sebelum itu sebenarnya ada satu hal yang telah mendahuluinya, yaitu apa? Apa yang dirancang oleh Bapa itu sendiri. Jadi Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu adalah memberitahukan kepada kita tentang asal usulnya Tuhan Yesus. Ya, pada mulanya firman itu bersama dengan Allah. Tapi bukan berarti itu adalah awal dari segala sesuatunya. Awal segala sesuatunya adalah apa yang dirancang atau apa yang dipikirkan oleh Allah Bapa ketika Allah Bapa seorang diri, karena dia adalah yang Alfa dan Omega. Jadi kita nggak bisa menjelaskan tentang bagaimana Bapa itu ada, dari mana asalnya, ya karena dia sumbernya, ya. Dan kita sebagai ciptaannya, kita nggak bisa untuk menganalisa atau mencoba untuk menebak, oh dari mana ya asalnya. Pokoknya kita yakin ada Bapak, tahu-tahu begitu. Ya, nah setelah Bapak ada seorang diri, lalu Bapak itu merancang sesuatu. Apa yang dirancang di dalam pikiran atau pemikiran Allah Bapak itu? Dia mau membuat sebuah kerajaan. Ya, nah kerajaan apa? Kerajaan Allah. Nah, dia ciptakan semua termasuk singgasananya yang menciptakan dia sendiri. Setelah kerajaannya itu mulai jadi, baru dia sesuai dengan Ibrani 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, di situ dikatakan pada hari ini aku memperanakkan anakku. Lalu anaknya dibawa turun ke dunia menjadi tolak ukur dunia ini, yaitu Yesus. Nah, itu baru Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiganya, ya. Nah, saudara, jadi sekarang kita kalau bicara tentang kerajaan Allah, kita harus mulai dari tentang apa yang dirancang oleh Bapa itu sendiri. Kalau kerajaan ini adalah kerajaan Allah Bapa, saya yakin saudara, kerajaan manapun juga nggak ada yang bisa menandinginya. Nah, untuk bisa tahu tentang gimana nanti ke depannya tentang kerajaan ini, makanya Bapak itu membuat gambarnya. Gambar yang pertama dibuat adalah manusia. Dari manusia ini kita bisa melihat, mengetahui apa yang tidak bisa kita deteksi secara fisik, karena adanya ada di alam roh. Nah, contoh Allah, keluarga Allah itu nggak bisa kita mengerti kalau Bapak tidak membuat manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, lalu diberi kepercayaan untuk beranak cucu. Nah, dari situ kita ngerti, oh Allah itu ternyata sebuah keluarga. Ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus, dan ada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dunia ini sekarang, ya, apalagi ketika Tuhan Yesus telah datang ke dunia, dia memperkenalkan sebuah kerajaan. Ketika Tuhan Yesus memberitakan tentang kabar keselamatan, selalu didahului dengan kata, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, sebab kerajaan surga telah dekat. Tapi Tuhan Yesus juga pernah mengatakan bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, saudara, antara kerajaan surga dan kerajaan Allah itu sebenarnya nggak sama. Ada bedanya. Bedanya di mana? Kerajaan surga itu adalah sebuah kerajaan yang dibawa oleh Tuhan Yesus turun ke bumi.
Dan kerajaan itu tak lain tak bukan adalah kerajaannya Tuhan Yesus. Ya, bukan kerajaan Allah. Jadi kerajaan Tuhan Yesus atau kerajaan surga itu ada di dalam kerajaan Allah. Lebih besar mana? Lebih besar kerajaan Allah, yaitu kerajaannya Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, karena kita sedang belajar untuk mengetahui lebih dalam lagi, kita harus terus bertumbuh. Ya, bertumbuh. Karena Allah yang punya kerajaan itu adalah sempurna, maka Tuhan bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Nah, saudara, kalau nggak sempurna kenapa persoalannya? Ya, kan sudah diselamatkan cukup. Saudara, persyaratan untuk bisa tinggal, ya, bahkan masuk ke dalam Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu standarnya adalah sempurna. Yang nggak sempurna nggak bisa masuk sana. Oleh karena itu Tuhan Yesus menarik satu standar yang sangat-sangat tinggi supaya kita bisa meraihnya, berjuang untuk menuju ke sana, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah nantinya dan bisa tinggal di vilanya Allah yang disebut Yerusalem baru, kota Allah yang kudus yang turun dari surga itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa sempurna? Kalau Anda sekarang bisa menjadi pintar, ya, bisa buka Zoom. Dulu kan banyak orang gaptek, ya. Nah, pada waktu pandemi, lalu orang mulai berupaya belajar untuk bisa menggunakan aplikasi Zoom ini. Dan lama-lama, nenek-nenek pun sekarang sudah mulai bisa, ya. Dulu awalnya selalu kalau mau buka gitu selalu ngerepotin cucunya gitu. Tolong bukain dong gitu ya. Tapi lama-lama jadi familiar, ya. Jadi bisa. Ya, bisa karena belajar. Begitu juga saudara, untuk sebuah kesempurnaan. Kalau Anda mau sempurna, Anda harus belajar. Jadi jangan berpikir, mana mungkin aku bisa sempurna seperti Bapak di surga sempurna. Saudara, kerajaan Bapak atau kerajaan Allah itu nanti disediakan untuk orang-orang yang mau bertumbuh karena dia mau belajar dan akhirnya bisa menjadi sempurna. Coba katakan sempurna. Ya. Nah, mulai ngomong dulu. Kadang-kadang kita alergi untuk ngomong sempurna karena Anda merasa tak mungkin untuk bisa jadi sempurna. Segala sesuatu mulai dari ngomong, ya. Ingat ibu-ibu nih, ya, kalau mau bikin sayur atau mau masak, ya, sebelum mengerjakan ini dan itu, mengambil bahan-bahannya lalu mulai memasaknya, dia biasanya membuat sebuah statement dulu. Aku mau masak sayur asem. Aku mau masak capcay. Aku mau masak puyung hai, ya. Nah, setelah itu, ya, tangannya mulai bergerak. Ngambil bahan-bahan, mulai nyalain kompor, mulai tumis ini dan itu dan sebagainya, jadilah apa yang diucapkannya tadi. Nah, mulai berkata, sempurna, ya, sempurna. Ini adalah target dalam kehidupanku. Ya, untuk mau diubah, untuk mau belajar, supaya bisa jadi sempurna. Nah, saudara, jadi sempurna itu karena belajar, ya. Nah, Bapak bilang begini, anakku, akulah yang membuat segala sesuatu yang besar dan yang sempurna. Manusia gagal pada awalnya, tapi kemudian koreksi kegagalan itu dan membuatnya sempurna dari situ. Ini sebuah metode atau sebuah konsep atau prinsip yang Bapak beritahu kepada kita semuanya pada malam hari ini. Dia berkata, akulah yang membuat segala sesuatu yang besar dan sempurna. Jadi yang membuat sempurna siapa? Bukan Anda. Bapak. Ya, dia bilang, akulah yang membuat segala sesuatu yang besar dan sempurna.
Kalau dibilang segala sesuatu termasuk Anda atau tidak? Termasuk bukan ya? Segala sesuatu. Termasuk Anda itu ada di dalam proyeknya Allah untuk menjadi sempurna. Amin. Ya, untuk menjadi sempurna. Akulah yang membuat segala sesuatu yang besar dan sempurna. Namun kita lihat, ketika manusia diciptakan sederajat dengan Allah, selevel dengan Allah, segambar dengan Allah, serupa dengan Allah, namun gagal pada awalnya. Amin. Tapi Allah tidak berhenti di situ. Dia terus mengerjakannya. Karena apa? Rencana Allah itu nggak pernah gagal. Yang gagal itu bukan Allah. Yang gagal itu adalah manusianya. Tapi selama manusia itu mau terus dibentuk oleh Allah, menurut dengan Allah, walaupun pernah gagal, Allah bisa membuat Anda jadi sempurna lagi. Ya. Nangkep saudara? Jangan Anda terus terintimidasi dengan masa lalu kegagalan Anda. Ketidakberdayaan, ketidakmampuan Anda. Sekarang kita mulai melihat, kita mulai berpikir, berpijak dari Allah berkata, akulah yang membuat segala sesuatu besar dan sempurna. Nah, untuk memahami ini, Allah Bapa melanjutkan begini, saudara. Engkau harus mengerti satu hal ini, yakni di antara manusia, kesempurnaan tidak bisa dicapai tanpa kegagalan. Karena kita semua harus belajar. Jadi bagi Allah, kegagalan manusia itu bukan sebuah bencana. Tapi kegagalan itu adalah awal untuk manusia boleh belajar. Belajar dari mana? Selain Anda belajar dari Allah, tapi Anda juga mulai belajar dari apa yang pernah Anda kerjakan, Anda alami dalam kehidupan Anda, walaupun dalam tanda kutip, Anda pernah gagal. Hanya orang bodoh yang akan masuk ke dalam lubang yang sama, betul? Kalau Anda pernah mengalami kegagalan, Anda pasti tidak akan melakukan itu lagi. Kenapa? Kalau Anda melakukannya lagi, Anda akan gagal lagi. Anda akan mencoba dengan cara yang baru, apalagi kita sebagai orang-orang perjanjian baru, yang sudah lahir baru, menjadi anak-anak Allah, dipimpin oleh roh Allah. Roh itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dan kita akan melihat, jadi sebelum kita dipimpin oleh roh, pikiran kita selalu mengajak, membawa kita kepada hal yang salah. Tapi sekarang Roh Kudus menuntun, memimpin kita untuk kita ada di dalam trek kebenaran. Sehingga kita dibenarkan, kita hidup dari kebenaran kepada kebenaran. Kita dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita dibawa kepada kesempurnaan, dari kesempurnaan menuju kepada kesempurnaan yang sesungguhnya. Nah, saudara, kalau memang hal ini harus dialami oleh manusia, sebenarnya kita ini enggak sendiri. Tuhan Yesus pun ya juga mulai belajar. Ketika diturunkan ke muka bumi, Allah Bapa berkata begini, bahkan anakku, yang dimaksud adalah Tuhan Yesus, ya. Bahkan aku belajar juga anakku, ya. Jangan heran dengan pernyataan ini. Anda lihat, siapa di sini yang belajar? Bukan hanya Tuhan Yesus, tapi juga Bapak sendiri belajar. Ini sangat mengherankan, saudara. Ya, satu kali saya sedang memimpin upacara ibadah penghiburan, ya, malam kembang di rumah duka. Wah, saudara, karena ini anaknya orang yang punya anak, ya, yang sekolahnya di luar negeri, ya, semuanya S2, ya, ada yang jadi doktor dan sebagainya. Ketika selesai acara itu, lalu ngobrol-ngobrol dengan saya, terus mulai ngobrol, ya, karena tingkat, ya, kecerdasannya yang gitu luar biasa, akhirnya dia ngerti nih, ya.
Nah, cara ngomongnya itu langsung pada poinnya. Nah, saya langsung ngomong ya tentang bagaimana manusia ini ya diinginkan oleh Allah untuk menjadi sempurna. Lalu dia bilang, betul Pak, saya waktu membaca ayat itu, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Saya shock, saya kaget bagaimana kita bisa sempurna. Lalu saya bilang, itu keinginan Allah. Lalu saya bilang, sempurna karena belajar. Lalu saya cerita bahwa Allah Bapa pun dia belajar. Dia kaget. Sambil ketawa, mana mungkin Bapak belajar, Bapak itu sudah mentok. Ya, nggak perlu bertumbuh lagi seperti itu. Ya, tapi saudara, malam hari ini kita tahu, kita belajar apa yang dikatakan oleh Bapak dari hasil chatting ini. Ya, Anda lihat, Bapak berkata begini, aku sempurna karena aku belajar juga. Tetapi bedanya adalah bahwa aku belajar jauh lebih awal dari kalian semua, anakku. Betul? Nah, kita lihat ya. Jadi Bapak bilang, aku belajar. Tapi belajarnya lebih dulu. Sehingga kita yang belajar belakangan ini nggak mungkin bisa menyusul, mendahului atau melampaui Allah Bapa. Kira-kira Allah Bapa belajar dalam hal apa, saudara? Dari hal hikmatnya. Hikmatnya semakin bertambah. Dari mana hikmat Bapak ini semakin bertambah? Dari hasil eksperimen, yaitu semua yang pernah diciptakan, baik yang dia ciptakan maupun yang Tuhan Yesus ciptakan, dia melihat, oh begini toh prosesnya. Lalu menemukan hikmat baru, menemukan hikmat baru, menemukan hikmat baru. Disitulah Allah Bapa jadi lebih berhikmat lagi. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan kita yang sedang bertumbuh, saudara, dalam hikmat ini, ya kita mungkin hanya seujung kukunya. Ya, belum sejauh itu. Tapi bukan berarti kita nggak mungkin bisa masuk ke dalam kesempurnaan Bapak itu. Entah level Anda seberapa, itu bukan persoalannya. Tapi yang penting, saudara, pastikan Anda sedang bertumbuh dari kesempurnaan kepada kesempurnaan. Nanti yang menilai Bapak sendiri. Bapak yang akan bilang, sudah, ayo terus lagi. Ya. Jadi tugas kita bukan melihat di level mana kesempurnaan kita. Tapi pastikan Anda terus bertumbuh, mau disempurnakan. Setiap hari Anda bisa berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Lah, Bapak Saudara, Allah Bapak juga berkata tentang Tuhan Yesus di sini, bahwa anakku juga belajar untuk taat kepadaku. Dengan mengirimnya ke bumi, ingat, tentu saja tak ada yang bisa menyalahkan aku tentang apapun, karena akulah standar untuk seluruh alam semesta ini. Ternyata Tuhan Yesus juga belajar, ya, untuk disempurnakan melalui satu jalan yang namanya ketaatan. Ibrani 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Yuk kita baca sama-sama ya. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar apa? Taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Nah, saudara, kalau Tuhan Yesus belajar tentang ketaatan, jadi materi untuk bisa sempurna itu sebenarnya cuma satu. Taat. Ya. Anda tahu kegagalan manusia? Tidak taat. Dilarang makan buah pengetahuan baik dan jahat, malah nongkrong di situ. Lalu dibujuk sama iblis, dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Dosa apa? Dosa ketidaktaatan itu. Orang yang lahir baru dalam Yehezkiel, ya, dikatakan, aku akan memberikan roh yang baru, hati yang baru. Hati yang apa? Hati yang taat. Amin. Hati yang taat. Untuk apa kita dimodalin hati yang taat? Supaya kita belajar bisa taat. Amin. Sekarang ada potensi di dalam dirimu.
hatimu diperbaharui menjadi hatinya Yesus, hati yang baru, yang bisa taat. Amin. Kalau Yesus bisa taat, lalu dinilai oleh Bapaknya jadi sempurna, Anda pun kalau memakai hati yang baru, hati yang taat itu, saya yakin Anda bisa mengikuti apa yang pernah Yesus lakukan dan akan menjadi seperti Yesus. Dipandang oleh Bapa, Anda bisa sempurna karena taat. Amin. Ia telah belajar taat dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan. Amin. Yang mau taat kepadanya. Nah, Bapak Saudara, sekarang Bapak bilang, anakku adalah standar untuk semua manusia. Dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Dia juga belajar untuk menjadi sempurna dengan menjadi anak yang sangat menurut perintahku. Dia juga ingin agar semua manusia ciptaannya menjadi sempurna seperti aku, bukan. Amin. Nah, saudara, jangan alergi dengan ayat ini ya. Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Jadi ayat ini sekarang tidak menjadi beban dalam kehidupan kita. Ayat ini sekarang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Untung Tuhan Yesus itu ngomong, hendaklah kamu sempurna. Bukan hendaklah kamu kaya, hendaklah kamu sehat. Itu pasti, ya. Tapi dia terus tingkatkan targetnya. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Nah, saudara, kenapa ya tidak sempurna seperti diri sendiri, ya? Jadi Yesus itu kok nggak ngomong hendaklah kamu sempurna seperti aku gitu loh, ya? Kenapa? Jawabannya begini, saudara. Saat itu Tuhan Yesus belum bisa berkata begitu, karena Tuhan Yesus sendiri sedang dalam proses untuk menjadi sempurna, bukan? Ketika dia di muka bumi, dia belajar taat untuk menjadi sempurna. Jadi Anda jangan takut untuk bilang ketika Yesus di dunia ini, Yesus belum sempurna. Karena Alkitab bilang, dia sedang disempurnakan. Kalau sedang disempurnakan, sudah sempurna belum? Belum. Ya. Nah, sekarang Yesus sudah sempurna belum? Sudah. Amin. Makanya Yesus sekarang jadi standar tentang nilai kesempurnaan. Makanya sebelum dia sempurna, ketika memberitahukan tentang hal target sempurna itu, dia nggak bilang, hendaklah kamu sempurna seperti aku sempurna. Ya, nah saudara, jadi engkau di kalangan manusia bisa mengatakan bahwa tidak ada kesempurnaan tanpa kegagalan. Nah saudara, hanya anakku saja yang telah melakukan segalanya dengan sempurna. Oleh karena ketaatan totalnya dan ia telah meninggalkan teladan untuk semua manusia yang lain untuk mencapai kesempurnaan. Sambil sementara itu ia yang menutupi kegagalan kalian semua di hadapanku. Jadi kegagalan kamu semua dalam hal ini sekarang hanya menjadi sebuah kontras untuk menunjukkan kesempurnaannya saja. Nah, saudara, jadi hal yang tidak mampu kita lakukan sehingga membuat kita gagal menjalankan perintah Tuhan, tidak bisa taat. Jangan itu kita jadikan sebuah pengalaman buruk dalam kehidupan kita. Ya, karena Bapak sendiri memandangnya itu hanya sebagai kontras daripada apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus bisa, Anda nggak bisa. Kontras, ya, Anda gagal, Yesus berhasil. Tapi setelah lahir baru, Anda diberi potensi, diberi modal hati yang baru. Yang tak lain tak bukan itu hatinya Yesus. Pakai hatimu sendiri engkau nggak bisa. Sehingga menjadi kontras. Anda gagal, Yesus berhasil. Nah, dengan hatinya Yesus, sekarang Anda bisa jadi kayak Yesus dong.
nggak ada lagi kontras. Kalau Yesus bisa, Anda bisa. Amin. Coba mulai punya pemikiran seperti itu. Kalau Yesus bisa, saya bisa. Ya, pertama saudara, Anda diangkat menjadi anak Allah, betul? Supaya apa yang diwariskan oleh Bapak terjadi dalam kehidupan Anda. Nah, bicara warisan itu bukannya bicara warisan harta atau materi-materi yang lainnya. Termasuk warisan janjinya itu untuk akan digenapi dalam kehidupan Anda, untuk Anda bisa menjadi sempurna. Nah, Bapak Saudara, bicara kembali kepada kerajaannya. Ya, nah, kerajaan yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu diperkenalkan di muka bumi. Ya, gambarannya adalah seperti tahta Daud. Ya. Kerajaan yang akan didirikan oleh Tuhan Yesus di atas bumi ini disebutkan oleh malaikat Gabriel adalah kerajaan Daud. Kerajaan mana yang sedang dia dirikan itu? Itu tak lain adalah kerajaan 1000 tahun pada akhir zaman itu. Baca ya, Gabriel bilang kepada Maria, Anda lihat. Lukas 1, 30-33. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, Maria. Sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan memerintah ke atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, saudara, yang dimaksud apa ini? Nah, ini diulang kembali, ya, ketika Tuhan Yesus bicara kepada Yohanes, ya, Wahyu 3:7, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, saudara, tadi dikatakan ini bicara tentang tahta Daud atau kerajaan Daud. Jadi, kerajaan Daud, ya, adalah model dari kerajaan Tuhan Yesus yang akan datang, yakni kerajaan 1000 tahun. Nanti dia akan menjadi raja di atas segala raja setelah Bapa menaklukkan semua pemerintah dan segala kuasa, baik yang di bumi, di bawah bumi, dan yang di tempat-tempat surgawi di bawah kakinya. Kerajaan ini berdiri bukan dengan cara kekerasan seperti yang dikerjakan oleh ISIS, tapi dengan cara melayani orang dengan kasih, sehingga semua tunduk dengan sukarela dan bersyukur kepada Dia. Nah, saudara, Anda lihat ajaran daripada Tuhan Yesus itu semuanya berorientasi di area apa? Kasih. Ya, kasih. Jadi seluruh hukum Allah 10 itu dipres sama Yesus. Lalu katakan, inti daripada 10 hukum Allah itu sebenarnya bisa disimpulkan hanya 2. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu tentang hubungan antara manusia itu direvisi lagi nih. Kasihlah sesamamu manusia seperti aku mengasihimu. Nah, saudara, selalu ada unsur kasih itu. Ya, beda dengan kerajaan yang dibangun oleh orang-orang di dunia ini. Mereka mau mendirikan sebuah kerajaan atau kelompok. Mereka melakukan dengan cara apa? Dengan kekerasan, ya, perang dan sebagainya, dengan tangan besi. Tapi Yesus datang bukan seperti itu. Dia datang dengan mengorbankan dirinya. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Kasih, dan kasih. Ya, jadi kerajaan Tuhan Yesus itu dibangun di atas unsur kasih. Itu landasannya. Menjadi orang Kristen itu harus punya kasih, ya. Coba saudara, kalau Anda bereaksi ya dalam kehidupan Anda gitu ya,
nanti orang-orang sekitar Anda pasti akan menuntut. Apa yang dituntut? Orang Kristen itu harus penuh dengan kasih. Kalau Anda nggak melakukannya, katanya orang Kristen kok nggak ada kasihnya ya. Selalu seperti itu ya. Nah, tapi kadang-kadang ada orang-orang yang memanfaatkan ya, mereka mau menang sendiri, lalu pakai hukum itu ya. Kita ditindak, kita dilakukan begini, ya harus mengasihi dan sebagainya. Nah, saudara, Matius 20 ayat 25 sampai ayat 27. Baca sama-sama. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ya, nah saudara, di dalam kerajaan ini, ya, dikatakan kalau Anda mau menjadi besar, menjadi pemimpin, Anda harus rela untuk menjadi pelayan. Ya, menjadi terkemuka, hendaklah ia rela menjadi seorang hamba. Ini bukti unsur kerendahan hati dan kasih yang ada di dalam kerajaan Yesus itu. Matius 28, 28-nya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, pesan Bapak malam hari ini, saudara. Anakku, aku telah berpesan dengan amat jelas melalui Yohanes Pembaptis. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Mesias yang dijanjikan lama sebelum sudah tiba. Kedatangan Raja yang akan membangun kerajaannya sendiri, bukan dengan menguasai orang lain, tetapi dengan melayani orang lain. Dia akan kembali menuai apa yang telah ditaburkannya. Kerajaannya telah tumbuh seperti gandum di malam hari. Sementara musuh menaburkan lalang di malam hari juga. Nah saudara, pertumbuhan daripada kerajaan Allah di muka bumi ini, ya, kerajaan Tuhan Yesus di muka bumi ini, ternyata bersaingan dengan kerajaan iblis. Mereka bersama-sama menabur benih di malam hari. Ya, Tuhan Yesus menabur benih kasih, iblis menabur benih yang lainnya, yaitu benih kekerasan dan kebencian. Markus 4 ayat 26 sampai 27. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui oleh orang itu. Namun kita percaya saudara, apa yang ditabur pasti akan dituai. Sekarang Tuhan Yesus telah menabur apa yang ditabur oleh Tuhan Yesus. Kenapa dia harus mati? Dia pernah berkata, jika biji gandum itu ya tetap biji, tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap biji, satu biji tok. Tapi kalau biji gandum itu rela untuk jatuh tanah dan mengalami pecah kulit dan mati, artinya menderita dan mengorbankan nyawanya, dia akan bertumbuh. Dan nanti hasilnya akan terjadi multiplikasi yang luar biasa. Itu yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kematian Tuhan Yesus itu adalah, dia bilang sebenarnya, aku ini benih yang ditanam di dalam kerajaan yang sedang aku dirikan. Dasarnya cuma satu. Ketika Yesus di atas kayu salib, kenapa dia mau naik ke sana? Cuman kasih. Ya. Kenapa Yesus mau mati? Karena dia mengasihi Bapaknya, betul? Kenapa Bapaknya menyuruh Yesus mati? Karena Bapak mengasihi manusia. Jadi yang mengasihi manusia itu awalnya bukan Tuhan Yesus. Awalnya adalah Allah Bapa. Bapak punya ide menurunkan anaknya turun ke bumi. Anaknya yang mengasihi bapaknya itu dia rela walaupun harus menderita dan mati di atas kayu salib karena apa? Cintanya kepada bapaknya itu loh. Nah, lepas dari akhirnya
Tuhan Yesus jatuh cinta kepada manusia. Lalu nanti akan dipersunting, ya, mereka yang layak untuk diambil jadi mempelainya. Nah itu nanti urusannya. Tapi awalnya yang mengasihi manusia itu adalah Bapaknya. Yesus melakukannya taat naik ke atas kayu salib karena apa? Cintanya kepada Bapaknya. Nah, jarang berpikir seperti itu ya. Ya memang kalau Anda bilang, itu Yesus mencintai manusia sehingga dia mati untuk kita semuanya. Boleh-boleh saja. Tapi sejatinya, ya, Yesus itu awalnya, dia taat karena cinta kepada Bapaknya. Bapak yang mengasihi manusia. Dan akhirnya, Yesus mengasihi manusia. Nah, jadi hari ini kalau kita bilang, Yesus mengasihi kita. Ya betul. Tapi awalnya dia mau taat karena mengasihi Bapaknya. Nah, saudara, kita lihat ya tentang misi daripada kerajaan yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Kemudian di masa depan, Tuhan Yesus membangun kerajaan 1000 tahunnya untuk menjangkau lebih banyak orang di bumi. Setelah pembersihan bumi selama 7 tahun kesusahan, berakhir dengan perang Armageddon dan penghakiman semua bangsa. Sebenarnya istilah kerajaan 1000 tahun itu tak ada di dalam Alkitab. Hanya karena dalam Wahyu 20 ayat 2-7 terdapat catatan 6 kegiatan-kegiatan yang meliputi 1000 tahun lamanya. Masa itu disebut kerajaan 1000 tahun atau Millennium Kingdom. Ya, jadi namanya sebenarnya bukan kerajaan 1000 tahun, tapi kerajaan Tuhan Yesus. Ya, kerajaan Tuhan Yesus, lamanya pemerintahan itu nanti, lamanya adalah 1000 tahun. Karena kurun waktunya 1000 tahun, lebih beken atau lebih terkenal atau dikenal sebagai kerajaan 1000 tahun atau Millennium Kingdoms. Ya, coba Anda lihat Wahyu pasal 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia selama 1000 tahun. Di sini nggak disebut kerajaan, bukan? Ya, kata 1000 tahun ini menjelaskan tentang apa? Lamanya memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia selama 1000 tahun. Nah, mulai saat itu orang menyebutnya kerajaan ini adalah kerajaan 1000 tahun. Nanti saudara, dalam kerajaan Tuhan Yesus atau yang sering dikenal sebagai kerajaan 1000 tahun, akan lebih banyak buah dari pohon kehidupan yang dimakan oleh manusia. Bukan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat lagi. Akan ada lebih banyak pengetahuan supranatural diajarkan di masa kerajaan 1000 tahun. Untuk menjadi seperti Kristus akan jauh lebih mudah di masa itu. Anakku, sebagian besar dari semua manusia dalam waktu yang akan datang akan lebih jenius dari yang sekarang. Ya. Nah, pengetahuan dalam dua ranah akan bertumbuh bersama-sama. Tapi tidak sesulit untuk mendapatkannya seperti sekarang. Semua orang akan belajar untuk hidup dengan intuisi lebih daripada pikirannya. Bapak bilang, anakku, aku akan jauh lebih diketahui oleh siapa saja yang menggunakan intuisi mereka. Dan roh pewahyuan akan bekerja lebih kuat seperti air di atas lautan. Nah, saudara, nanti di kerajaan 1000 tahun, di kerajaannya Tuhan Yesus itu, pengetahuan itu luar biasa. Dan orang lebih cepat untuk bertumbuh di kerajaan 1000 tahun. Dengan pemberitahuan seperti ini, jangan sampai terus Anda bilang begini, buat apa kita bertumbuh sekarang? Kalau di bumi ini bertumbuh susah sekali, ya nanti aja dah. Kalau saya masuk dalam kerajaan Tuhan Yesus, kerajaan 1000 tahun nanti, saya mau bertumbuh, baru mau bertumbuh di sana dengan cepat. Kenapa? Pertumbuhan di sana lebih mudah. Jangan berpikir seperti itu. Apa yang Anda lakukan di bumi ini, itu akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kalau selama di bumi ini Anda malas untuk belajar,
Jangan-jangan nanti ketika Anda masuk dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaannya Tuhan Yesus, walaupun fasilitasnya mempermudah Anda untuk belajar, orang yang malas tetap juga malas di sana nantinya. Ini membentuk ya kebiasaan Anda. Biasakan, saudara. Ya, walaupun sulit, nggak apa-apa. Walaupun pertumbuhannya lambat, nggak masalah. Yang penting ada niat untuk menuju ke sana juga, betul? Dari kebiasaanmu mau belajar di muka bumi ini, nanti ketika masuk dalam kerajaan Tuhan Yesus, di dalam kerajaan 1000 tahun ini, Anda akan lebih giat lagi untuk belajar di sana. Kalau di bumi males belajar, mungkin Anda di sana juga cuma tidur menikmati AC yang sejuk aja. Ya, nah, jadi jangan berpikir ya nanti di sana gampang untuk belajar lalu Anda menunda untuk Anda belajar. Belajar mulai sekarang. Walaupun hasilnya mungkin nggak semaksimal, nggak apa-apa. Saya mau bertumbuh, saya mau sempurna, amin. Mulai giat lakukan itu supaya Anda terbiasa untuk apa? Untuk menjadi orang yang memang ingin bertumbuh itu. Nah, saudara, nanti di sana itu segala sesuatunya jadi mudah. Dalam Habakuk 2 ayat 12 sampai 14 dituliskan begini. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutup dasar lautan. Wah, saudara. Jadi anugerah, kesempatan, fasilitas untuk bertumbuh begitu besar, ya. Bahkan dikatakan seperti air yang menutupi dasar lautan. Nah, Bapak Saudara, masa sekarang ini adalah waktu yang paling sulit mengajar orang tentang dunia roh. Kenapa? Ya, terutama karena banyak pengaruh buah pohon, pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Coba Anda bicara tentang dimensi roh, selalu dibantah, selalu dikonter. Saya kalau ketemu rekan-rekan hamba-hamba Tuhan kadang-kadang, lalu saya mulai bicara tentang dimensi roh atau pelayanan roh, bekerja di alam roh. Mereka pikir, ngapain mesti begitu? Kita harus punya pertimbangan dong. Mereka selalu kaitkan dengan pikirannya. Ya, dikalkulasi dengan pikirannya. Kalau enggak, main perasaannya. Orang yang hidup dalam roh itu beda dengan orang yang hidup dengan realita, dengan kenyataan apa yang bisa dirasakan dan apa yang dipikirkannya itu. Nah, saudara, banyak orang kadang-kadang sulit ya untuk diajar tentang dunia roh ini. Kenapa? Ya karena racun daripada buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Kalau bisa dipikirin, kenapa enggak kita mikir? Mereka senang jadi pemikir daripada orang beriman. Amin. Orang beriman itu melihat apa yang tidak kelihatan. Iman itu melampaui perasaan Anda. Iman itu melampaui pemikiran Anda. Karena iman itu dasarnya cuma satu. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Alias apa kata Tuhan. Bukan kata si A, bukan kata si B. Bukan hasil analisa pemikiran Anda. Tapi hasil dari sebuah intuisi. Ketika Anda menangkap suara Tuhan, Anda dengar Tuhan bicara. Anda berdiri di atas kebenaran firman. Kata Tuhan. Amin. Nah, saudara. Ada proyek yang sedang dikerjakan oleh Allah Bapa. Bapak bilang begini, aku sedang mendidik beberapa orang untuk menjadi instruktur untuk waktu masa depan manusia. Engkau seorang imam besar, diberikan pengetahuan lebih daripada yang lain.
Karena engkau mengasihi kami, anakku. Tetapi pengetahuan masih akan harus ditingkatkan untuk mencapai standar posisimu. Jadi kita yang sedang belajar tentang dunia roh ini, Tuhan akan jadikan kita sebagai instruktur, ya, untuk orang-orang lain. Tapi dia mau meningkatkan lebih lagi, untuk apa? Untuk kita lebih banyak mengetahui tentang dimensi roh tersebut. Baca 1 Korintus 15, 22-23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Amin. Jadi Anda mengikuti polanya Yesus, ya. Nah, Yesus jadi sulung, kita orang-orang berikutnya. Nah, saudara, kalau kita masuk dalam proses ini, akan datang namanya tiba kesudahannya. Setelah kerajaan 1000 tahun, akan tiba kesudahan dari rencana Bapa ini, di mana seluruh kuasa dan penguasa dalam kerajaan dunia ini akan sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Yang tidak mau takluk, ya, di bawah Kristus, yang tidak mau takluk akan dibinasakan semua ke dalam neraka, termasuk kerajaan maut. Ya, Efesus 1, 22-23. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberitakannya kepada jemaat-jemaat, diberikannya kepada jemaat-jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya. Nah, saudara, kita perhatikan di sini, ya. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ya. Apa yang diletakkan di bawah kaki Kristus? Anda membaca dalam 1 Korintus 15, 24-26. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintah, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Nah, saudara, kita lihat ya, ayat ini, kalau yang Tritunggalnya masih Jesus only, akan bingung. Ya, nah di sini katakan karena ia harus memegang pemerintahan sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Siapa yang meletakkan atau yang menyerahkannya lalu ditaruh di bawah kakinya siapa? Ya, nah yang menyerahkannya, yang mengalahkannya itu Allah Bapa. Ya, nah diserahkan, ditaruh di bawah kakinya. Dan musuh yang terakhir nanti yang akan dibinasakan adalah maut. Nah, saudara, itu kurang lebih urutannya seperti itu. Nanti Anda bisa kembali mereview pelajaran di akhir zaman, ya. Nah, jadi ada waktu untuk melanjutkan menjelaskan lebih dalam lagi. Tapi kita lanjut dulu ya. Selanjutnya Wahyu 20 ayat 11 sampai 12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat, ya, orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, saudara, nanti pada akhir daripada kerajaan 1000 tahun itu ada satu, ya, pengadilan. Dibukalah, ya, pengadilan tahta putih, ya, tahta putih. Nah, saudara, itu masuk babak langit baru, bumi baru. Pertanyaannya, saudara, di pengadilan tahta putih itu, ya, siapa yang duduk di tahta putih itu? Siapa yang duduk di tahta putih itu? Ya, nah, saudara, dia adalah Allah Bapa. Dia yang berkuasa untuk membunuh selain tubuh, juga membunuh jiwa di api neraka.
Di situ roh manusia tidak bisa mati, tetapi jiwanya di api neraka bisa terurai hingga roh itu menjadi sendirian tanpa jiwa sebagai staf pembantunya. Nah, mereka akhirnya dilempar ke neraka itu. Nah, apa yang terjadi bila jiwa itu dibunuh di neraka? Kita tahu bahwa jiwa itu terdiri dari kumpulan bermacam-macam roh. Ada roh cinta, ada roh benci, ada roh kasih sayang, perbuatan baik, ada juga roh jahat, pembalas dendam, ada roh tertawa, ada roh sedih, ada roh cuek bebek, ada roh kejam, ada roh belas kasihan, ada roh keahlian, ada roh kebodohan, roh racin, roh malas, dan sebagainya. Banyak saudara, tergantung ya. Ketika orang itu hidup, nyawanya memproduk apa, sifat-sifat apa. Dan itu disimpannya di dalam jiwa manusia itu yang kebawa nanti. Kalau mereka tidak diterima ya di langit baru, bumi baru, mereka akan tereliminasi, lalu mereka akan dibuang ke neraka. Jiwanya akan terurai, saudara. Ya, nah, semua itu sarana roh yang di tengah itu untuk mempersiapkan, mengekspresikan dirinya. Kalau itu dibakar di api neraka, mereka akan terurai dan tercerai-berai. Maka jiwa itu akan hancur berantakan. Roh pemiliknya tak punya asisten lagi untuk mengekspresikan kesakitan, kekecewaan, atau pertobatan, dan sebagainya. Ya, jadi kalau jiwa hancur, ya, roh itu sudah nggak punya asisten lagi untuk mengekspresikannya. Ya, jiwa dia butuh tubuh untuk mengekspresikannya. Roh butuh jiwa untuk mengekspresikannya. Nah, saudara, jadi jangan sampai karena kita tidak bertumbuh ke sana, kerajaan yang dibangun oleh Allah yang akhirnya muncul setelah kerajaan 1000 tahun itu selesai, dan banyak yang tereliminasi ketika tahta putih itu, pengadilan tahta putih itu dibuka, lalu mereka akhirnya dibuang ke neraka. Nah, saudara, untuk penutupnya sekarang, kerajaan yang dibuat oleh Bapak ini nanti akan dilanjutkan setelah berakhirnya kerajaan yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu memerintah, tadi dikatakan berapa tahun? 1000 tahun. Millennium Kingdom. Setelah itu selesai, berakhir, lalu masuk kepada rencana awal. Rencana Bapak pada mulanya itu. Di mana Bapak ingin membuat sebuah kerajaan yang isinya adalah orang-orang yang taat, sempurna, seperti Bapak sempurna. Ya. Itulah munculnya nanti. Ada di langit baru, bumi baru. Nah, saudara, langit baru, bumi baru itu tak lain adalah kerajaan Bapak itu sendiri. Ya, dia dari semula dijadikan langit lama, bumi lama. Ini hanya sebuah tempat untuk melahirkan manusia dan membentuk manusia-manusia serupa Kristus saja. Ketika proyek ini dinyatakan selesai, maka bumi lama dan langit yang lama akan dimusnahkan lagi. Diganti yang bersih, diganti yang kudus. Tak ada lagi arwah-arwah ketinggalan di bumi yang baru itu. Jadi kalau dikatakan baru, saudara, itu benar-benar baru, betul nggak ya? Menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jadi polanya itu sudah kita mengerti mulai sekarang. Kenapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu harus diberi benih yang baru, harus lahir baru, harus menjadi manusia baru, harus menjadi ciptaan yang baru, supaya yang lama berlalu, yang baru datang. Dari yang baru ini bertumbuh terus, untuk apa? Untuk masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Tidak ikut dilenyapkan bersama langit lama, bumi lama. Nangkep, saudara? Jadi mereka yang masih hidup
dengan manusia lama, nggak mau meninggalkan, nggak mau membuang manusia lamanya dengan sifat-sifatnya, saya yakin nggak bisa masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Yang masuk itu memang dibersihkan. Ya, nanti tinggal di sana itu memang ada level-levelnya sih. Ada tingkatan-tingkatannya, agar kasta-kastanya di langit baru, bumi barunya. Ya, nah itu kalau bicara secara detailnya tentang langit baru, bumi barunya. Tapi secara global, saudara, jadi untuk masuk langit baru harus dimulai babak baru dengan makhluk-makhluk yang baru. Mereka yang diciptakan baru di dalam Yesus. Amin. Siapa itu? Anda dan saya juga. Amin. Jadilah orang baru, ciptaan baru, supaya bisa masuk dalam langit baru, bumi baru. Ya, Wahyu 20 ayat 13 sampai ayat 15. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, ini seleksinya, saudara. Ya, ketika semuanya dikumpulkan, ya, laut menyerahkan, ya, menyerahkan semuanya, lalu dihakimi oleh Allah menurut perbuatannya. Nah, ini berlaku untuk orang-orang yang sudah, ya, masih hidup setelah Roh Kudus dan anugerah diangkat di bumi. Ya, mereka yang hidup dalam anugerah mau menerima grace anugerah itu, namanya tertulis dalam buku kehidupan. Dasarnya dia dihakimi menurut buku kehidupan, kitab kehidupan itu. Tapi mereka dihakimi menurut perbuatannya. Nah, kalau didapati perbuatannya itu, ya, dinilai benar, nanti mereka akan dimasukkan ke dalam buku kehidupan ini. Gitu ya. Nah, saudara, ayat terakhir, ya. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat langit baru, yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan, ya, tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri, ya, akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka. Allah di sini bukan Tuhan Yesus, tapi Allah Bapa langsung. Tuhan Yesusnya kemana? Tuhan Yesusnya menyatu dengan Bapaknya, ya, menyatu kembali kepada Bapaknya, sehingga Bapa menjadi yang utama dari segala yang utama. Nah, saudara, jadi kita bicara tentang kerajaannya, dimulai dari ide awalnya, lalu di tengah-tengahnya kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus. Kerajaan 1000 tahun itu, ya. Setelah kerajaan 1000 tahun, itu masih ada lagi, ya, hal yang berlanjut. Kalau dibilang 1000 tahun, artinya lamanya terbatas, bukan? Terbatas, bukan? Nah, dilanjutkan kembali untuk masuk ke dalam kerajaan Bapaknya, yang disebut kerajaan Allah itu. Nah, Bapak Saudara, saya harap Bapak Saudara bisa mengikuti, bisa menangkap, ya, paling tidak apa yang kita bisa pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Oke, Bapak Saudara, terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Nanti besok kita akan lanjut, ya, kita akan membahas tentang kelimpahan hidupnya, ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.